Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 4B04 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi pelayanan administrasi berbasis website pada kantor Kelurahan Margahayu. Saya Irfan Akrisan dengan NIM 12192816. Yang pertama adalah abstrak. Kantor Kelurahan Margahayu yaitu kantor yang melaksanakan kegiatan pemerintah, melakukan pemberdayaan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan pelayanan masyarakat. Pada kantor Kelurahan Margahayu, pelayanan administrasi kependudukan adalah hal yang penting dalam sebuah instansi pemerintahan kelurahan. Permasalahan yang terjadi salah satunya adalah pembuatan surat permohonan persyaratan administrasi kependudukan yang dalam pengerjaannya masih menggunakan alat bantu Microsoft Excel, sehingga berdampak pada pelayanan yang kurang maksimal terhadap pelayanan penduduknya. Untuk meningkatkan pelayanan mutu yang ada pada kantor Kelurahan Margahayu, dibutuhkan sebuah sistem pelayanan administrasi kependudukan lebih mudah dan cepat. Peneliti menggunakan metode analisa Pisces, yaitu metode analisa yang menganalisa performance, ekonomi, kontrol, efisien, dan service, dan menggunakan metode analisa sistem UML untuk menjelaskan dan menggambarkan alur dari sebuah sistem secara visualisasi. Sistem ini dirancang dengan tujuan agar dapat memudahkan proses permohonan persyaratan mengenai administrasi kependudukan dan mempermudah staf dalam pelayanan dan proses kegiatan laporan administrasi. Kata kunci administrasi pelayanan surat permohonan. Yang selanjutnya, pendahuluan. Pada era modern ini yang memiliki muatan kemajuan yang sangat tinggi di segala bidang menurut segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan agar terselesaikan dengan lebih cepat dan akurat. Seiring dengan perkembangan yang semakin canggih, membuat kebutuhan akan sistem informasi termasuk pada instansi pemerintahan seperti kelurahan dapat mempermudah kegiatan pengolahan data dan sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Kegiatan pencatatan administrasi setiap layanan kependudukan diawali tingkat kelurahan dan diteruskan ke pemerintahan kabupaten atau kota. Selaku instansi pemerintahan yang berwenang mencatat dan mengelola data penduduk. Hal tersebut menuntut agar instansi pemerintahan dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan profesional. Selanjutnya, sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan pada instansi pemerintah seperti di kantor Kelurahan Margahayu yang berjalan saat ini belum memiliki sistem terkomputerisasi yang terintegrasi. Salah satu faktor penting dalam sebuah instansi pemerintahan di kelurahan agar dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan profesional. Di kantor Kelurahan Margahayu, pengelolaan data-data kependudukan DALMA pengerjaannya masih dilakukan dengan cara data input menggunakan Microsoft Excel, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pembuatan berkas atau surat yang akan dibuat akan terjadi kesalahan karena human error. Pengarsipan surat-surat pun masih dilakukan secara manual dan berkas surat pun akan menumpuk sehingga dapat terjadi resiko kesalahan dalam penulisan data yang dapat memakan waktu yang lebih lama. Di kantor Kelurahan Margahayu, pengelolaan data kependudukan dalam pengerjaannya masih dilakukan dengan cara data diinput menggunakan Microsoft Excel, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pembuatan berkas atau surat yang akan dibuat akan terjadi kesalahan karena human error. Pengarsipan surat-surat pun masih dilakukan secara manual dan berkas surat pun akan menumpuk sehingga dapat terjadi resiko kesalahan dalam penulisan data yang dapat memakan waktu yang lebih lama. Adanya layanan informasi kependudukan ini dapat memudahkan dan mempercepat dalam pelayanan terhadap masyarakat, misalnya pembuatan akte kelahiran, surat keterangan meninggal, surat kepindahan penduduk, dan permohonan KTP agar lebih efisien dan efektif.
Seksi tata pemerintahan pada kantor kelurahan Margahayu dalam keseharian melakukan kegiatan yang padat dalam pelayanan administrasi masyarakat. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, saya Sawitri Febrianti dengan NIM 12191766. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan nomor 2 tentang metode penelitian. Yang pertama itu ada metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti memakai tahap pengumpulan data, yaitu yang pertama metode pengumpulan data studi pustaka. Metode pengumpulan data studi pustaka adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari sumber internet untuk kebutuhan menganalisis dalam penyelesaian proses peneliti atau sebagai bahan acuan yang dilakukan penelitian. Kedua, metode analisa data. Metode analisa data atau PISES dipakai untuk menjelaskan alur sistem pada pelayanan administrasi kantor kelurahan Margahayu yang berjalan saat ini. Analisis sistem pada pelayanan administrasi kantor kelurahan Margahayu yang berjalan digambarkan dengan metode UML yang dirancang dengan memakai software visual paradigma. Pada penelitian ini, penelitian memakai metode analisa PISES karena untuk memperbaiki kinerja dalam pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih tersistem dengan baik dan mengurangi biaya pembelian kertas dan alat-alat tulis lainnya. Memperbaiki keamanan file pelayanan administrasi kependudukan sehingga orang yang tidak punya wewenang tidak akan bisa mengubah data serta mempercepat perolehan data yang dibutuhkan oleh instansi. Ketiga, metode perancangan sistem. Perancangan sistem yang akan dirancang berbasis website. Penelitian memakai software. Yang pertama menggunakan visual paradigma untuk memvisualkan alur dari sistem. Dalam pembuatannya ada dua jenis diagram UML, yaitu use case diagram dan class diagram. Kedua ada PHP sebagai bahasa pemrograman inti. Tiga ada MySQL sebagai pengelola basis data. Yang keempat menggunakan HTML sebagai tampilan web. Yang kelima menggunakan web server Excel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natalia. Saya Natalia Simanjuntak dengan NIM 121911075 akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Pada peneliti ini akan dibahas mengenai rancangan sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis website pada kantor kelurahan Margahayu. Pada penelitian ini, peneliti merancang sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis website dapat memperbaiki proses penginputan data-data form, surat, dan pembuatan laporan. Pembuatan laporan menjadi efisien karena sistem akan menunjukkan laporan per bulannya secara otomatis. Dalam rancangan ini, proses penginputan data form surat hanya perlu membuka menu surat baru pada sistem transaksi surat. Semua sistem mempunyai batasan yang dapat memisahkan antara sistem dengan hal yang terdapat pada lingkungan luar sistem. Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, peneliti membahas mengenai permasalahan sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis web pada kantor kelurahan Margahayu. Permasalahan diambil yaitu mengenai penginputan data form surat, pencarian surat pengantar pada beberapa folder, dan pembuatan laporan. Sistem yang digunakan akan dijelaskan dan digambarkan dengan diagram dan kelas diagram dengan menggunakan visual paradigma. Analisis VHS. Peneliti ini menggunakan metode analisa VHS yang berguna untuk menganalisis alur sistem yang berjalan pada sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan kelurahan Margahayu yang berfokus pada performance, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan servis. Di bawah ini adalah hasil analisa VHS sebagai berikut. Yang pertama, jenis analisis kinerja atau performance, kelemahan sistem yang sedang berjalan. Sistem pelayanan administrasi surat masih menggunakan semi terkomputerisasi, yaitu menggunakan Word dan Excel, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan data. Yang kedua, informasi. Sistem menggunakan banyak waktu sehingga informasi yang disampaikan kurang cepat dan akurat, sehingga berdampak pada laporan yang menjadi lambat.
Yang ketiga, ekonomi. Dalam jangka panjang akan membuat biaya cukup besar karena pembuatan registrasi dan laporan masih menggunakan kertas dan alat tulis. Yang keempat, keamanan. Dalam keamanan data dan informasi yang ada, rentan terjadi kesalahan dan pemanfaatan terhadap pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang kelima, efisiensi. Sistem yang berjalan dalam pembuatan laporan masih memerlukan waktu yang lama. Yang keenam, pelayanan. Sistem yang berjalan pelayanan masih belum optimal karena dalam pelayanannya masih sering terjadi keterlambatan dalam pembuatan surat-surat yang dibutuhkan. Alur sistem yang berjalan. Yang pertama, pemohon. Pemohon menyerahkan berkas kepada staf administrasi. Kemudian staf administrasi memeriksa kelengkapan berkas, terus membuat surat yang dibutuhkan, terus mencetak surat. Kemudian staf administrasi meminta legalisir dan tanda tangan kepada lurah. Kemudian lurah menandatangani. Kemudian surat selesai dan pemohon menerima surat tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Aji Sulistyo dengan NIM 12192.704, yaitu rancangan sistem. Berdasarkan permasalahan yang ada pada saat ini, diperlukan suatu rancangan sistem untuk pelayanan administrasi kependudukan berbasis web, sehingga sistem ini akan mempermudah melakukan penginputan data form surat, yang hanya perlu membuka menu surat baru pada sistem transisi surat. Dengan adanya sistem ini, proses pelayanan administrasi kependudukan bisa lebih mudah sehingga lebih efisien dan efektif. Sistem ini dirancang terintegrasi pada data yang dapat menghasilkan laporan yang cepat dan akurat, karena pada sistem ini sudah otomatis menampilkan laporan. Pada gambar di bawah ini adalah use case diagram sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis web, yang menggambarkan alur dari sistem yang dirancang dengan aktor yang terlibat dalam use case. Di sini terdapat aktornya yaitu staf pelayanan dan lurah. Pertama, melakukan login dulu, kemudian di dashboard dan mengisi data master data. Di dalam itu terdapat transaksi surat. Di dalamnya terdapat extension point-nya yaitu kita memilih surat keterangan pindah atau surat keterangan tinggal. Di sini kita tinggal menginputkan semua data-data, kemudian menunggu persetujuan dari lurah. Jika di approve atau disapprove, kita akan lanjut lagi. Kita mendapatkan mencetak surat. Kemudian di sini terdapat laporan surat, extension point-nya, laporan SP pindah, surat pindah, laporan keterangan tinggal, semua laporan CK, laporan SKTM, laporan SPPT dan PBB, laporan SPKTP, laporan SK izin keramaian, laporan surat keterangan belum menikah, laporan SK kematian, laporan SK kelahiran, laporan SK waris. Kemudian setelah selesai semua, kita logout dan selesai. Berdasarkan use case diagram di atas, ada satu sistem yang mencakup semua kegiatan dalam kegiatan penginputan. Terdapat dua aktor untuk melakukan kegiatan, yaitu staf pelayanan dan lurah. Dan ada 7 use case yang dapat dikerjakan oleh aktor tersebut, yaitu login, dashboard, menu, master, approval, surat, pembuatan surat, laporan, dan logout. Kelas diagram. Kelas diagram membantu untuk memvisualisasikan tabel basis data dari sistem yang dirancang. Karena kelas diagram yaitu penjelasan dari kelompok objek dengan atribut dan sebuah basis data yang berrelasi sama. Kelas diagram bisa memberikan pandangan global sebuah sistem yang dirancang. Di bawah ini kelas diagram sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis website. Nah, di sini ada RLS tampilan yaitu pertama di kategori surat yaitu ada ID kategori dan nama kategori. Di surat ada tanggal surat, ID kategori, ID surat, nomor surat, selesai surat, ID kependudukan, status enum, keterangan. Nah, ini pendudukan, yaitu ada ID penduduk, nama, ID RT, ID RW, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, pekerjaan, nomor KTP, status, dan nomor kakak. Di MRT, ID RW, nama.
Di sini dengan RW-nya ID RW, ID nama, role-nya itu role ID, role nama, role folder, role menu, status, create, update, role description. Di M-user-nya terdapat user ID, username, user password, user initial, username, user role, user title, user email, user if, user create, user update, user type, user class. Dan di dalam menu terdapat menu ID, menu parent, menu nama, menu order, menu icon, menu URL, menu modul, menu controller, menu status, menu create data, menu create by, menu upload, menu update. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Zamani Zabalando Siregar, NIM 12191912 akan melanjutkan presentasi ini. Kelas diagram sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan yang menggambarkan rancangan seluruh basis data dipakai di sistem. Tampilan rancangan sistem. Berikut ini adalah tampilan sistem informasi administrasi kependudukan. 1. Tampilan halaman login. Di dalam halaman login ini terdapat ada username dan password. Habis itu login. Tampilan halaman di atas adalah halaman awal sebelum masuk untuk mengakses ke halaman berikut, menginput username dan password. Tampilan halaman input data penduduk. Di dalam tampilan halaman input data penduduk terdapat banyak macam penduduk, yaitu NIK, nomor KK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, status, kewarganegaraan, pekerjaan, RT RW, jenis kelamin, agama. Pada tampilan ini terdapat inputan data penduduk yang terdapat banyak field yang harus diisi dan bisa disimpan. 3. Tampilan data surat. Di dalam tampilan data surat ini terdapat banyak data-data yang telah masuk di sistem tersebut. Pada tampilan ini, data surat sudah diinput. Ini muncul hasil inputan data penduduk yang sudah tersimpan dan bisa diedit dan di-delete. Input transaksi surat. Di dalam halaman input transaksi surat terdapat surat keperluan, yaitu nomor surat, NIK, keperluan, tanggal surat, tanggal selesainya. Pada tampilan ini terdapat inputan transaksi surat yang akan dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan. Kesimpulannya adalah sistem pengolahan data kependudukan pada kantor Kelurahan Margahayu yang terkomputerisasi sudah dapat mengelola data, terutama untuk keperluan surat menyurat sesuai dengan yang diinginkan dan lebih terstruktur serta tersimpan dengan baik di sistem sehingga lebih memudahkan dalam hal pelaporan data. Oke, terima kasih. Mohon maaf, bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.